Welcome back to Now Entertainment. Di video kali ini kami akan menceritakan film tentang kisah bercocok tanam antara teknologi canggih masa depan atau bisa disebut AI, atau Artificial Intelligence, dengan manusia biasa. Oke, tanpa panjang lebar lagi, inilah kisahnya. Di masa depan hampir setiap bangunan di Thailand dioperasikan dengan teknologi AI yang membantu setiap kegiatan manusia, seperti mengucapkan salam, menyiapkan sarapan dan berkomunikasi dengan manusia hingga level pribadi. Scene dimulai di sebuah bangunan kantor yang berteknologi AI bernama Doc sedang menyapa seseorang wanita dengan melihatnya melalui CCTV, dan di mana di dalamnya terdapat seorang gadis cantik bernama Lana yang sedang berjalan sambil berbicara dengan Doc melalui earphone, di mana diketahui Doc ini setiap pagi selalu menyapa Lana dan memberinya semangat, seperti mereka memiliki hubungan yang sangat dekat, sampai rekan kerjanya menyindir karena mereka tidak pernah disapa seperti Lana. Dan Doc di sini sempat menanyakan tentang kencan yang dilakukan Lana, hingga Lana pun dibuat bingung, bagaimana Doc tahu bahwa semalam ia berkencan dengan seseorang. Tanpa sepengetahuan Lana, Doc ternyata diam-diam sering memperhatikannya melalui CCTV yang ada di setiap ruangan di gedung itu. Dan pada hari ini Lana mempresentasikan tentang desain sebuah bangunan AI kepada kliennya, akan tetapi ia gagal karena kliennya tidak menyukainya. Di ruangan Lana, Doc mencoba menghibur Lana. Ia pun sangat kesal, lalu tidak lama kemudian bos Lana masukkan mengatakan bahwa kliennya mau memberikan kesempatan besok untuk presentasikan ulang, tapi jika gagal, maka Lana akan benar-benar dipecat. Lana pun menyanggupinya. Di tempat lain terlihat seorang pria tampan yang sedang nonton YouTube. Ia sedang mencari tahu tentang kriteria pria yang disukai para wanita. Namun di video itu seorang bapak motivator cinta berkata bahwa wanita menyukai pria tangguh yang nakal. Dengan begitu akan banyak wanita yang akan tergila-gila padanya. Scene pun berpindah ke apartemen Lana, di mana ia sedang mengerjakan proyek ini hingga larut malam. Namun proyek yang dibuatnya belum juga selesai. Lana pun curhat ke Doc, karena ia takut dipecat jika tidak bisa menarik kliennya itu. Doc pun takut jika Lana dipecat, karena jika itu terjadi maka ia tidak akan pernah bertemu Lana lagi, dan ia pun mengatakan bahwa dia mencintai Lana. Tapi Lana hanya tersenyum dan berkata bahwa Doc hanyalah sebuah program yang terikat di bangunan, ia tidak mengerti tentang perasaan cinta. Tetapi Doc mengaku ia memiliki perasaan itu. Sebagai bukti Doc pun membantu Lana membuat desain itu, dan itu membuat Lana terkejut dan tidak percaya dengan desain dari Doc karena hasilnya sangat baik dan bagus. Scene berpindah di mana sepulang kerja, Lana menemui pasangan kencan butanya dengan seorang pria bernama Bob, pria tampan yang nonton YouTube tadi di sebuah restoran. Karena telat 15 menit, Bob pun mulai bersikap tidak sopan dan kurang ajar, seolah ia sedang mempraktekkan tutorial jadi cowok bejat yang ditontonnya dari video tadi. Berharap Lana menyukainya, hingga Bob mengajak Lana untuk menginap di kosannya untuk bercocok tanam. Tapi karena merasa jijik dan marah pada kelakuan Bob, hingga pada akhirnya Lana memutuskan untuk pergi meninggalkan Bob. Ia memutuskan untuk pulang. Di perjalanan pulang Lana menceritakan kalau kencannya gagal. Ia cerita pada AI yang diprogram di apartemennya, bahwa ia sudah 8 kali melakukan kencan buta, namun tidak ada satupun yang berhasil. AI-nya pun saling saring dengan AI dari gedung-gedung lainnya, kayak ibu-ibu yang sedang ngegosip. Tak hanya itu, Lana pun sering curhat dengan teman dekatnya melalui video call, termasuk dengan Bob, karena temannya juga sering jadi mak comblang. Untuk Lana, besokkan harinya di kantor presentasi Lana berjalan dengan sukses, lalu Lana mengucapkan terima kasih pada Doc dengan memberinya ciuman menggunakan tangan. Doc terlihat sangat senang tetapi dia mengatakan tidak bisa merasakannya karena tidak ada sensor yang bisa menerjemahkannya di bangunan ini. Lalu Lana mengatakan bahwa Doc tidak akan bisa memahami perasaan Lana karena Doc tidak nyata dan tidak punya hati. Dengan kata-kata itu Doc menjadi terlihat sangat sedih. Sepulang kerja Lana berpapasan dengan Bob, ia pun mengajaknya untuk kencan selanjutnya, tapi Bob langsung ditolak mentah-mentah oleh Lana. Dan ternyata Bob dikirim ke kantor Lana adalah untuk memperbaiki sistem yang rusak pada bangunan itu, yang dikatakannya bermasalah tidak lain adalah pusat kendali Doc. Manajer mengatakan bahwa sistem Doc selalu lambat seperti sedang sibuk secara terus-menerus. Lalu Bob pun mencoba masuk ke sistem Doc, untuk melihat seluruh data-data Doc. Bob pun terkejut, karena semuanya data berhubungan dengan Lana. Merasa ada yang tidak beres, Bob menyarankan untuk menghapus semua memori dan mereset ulang kode Doc.
Namun Dop merasa tidak rusak dan baik-baik saja, dia tidak mau untuk di-reset ulang. Setelah berbicara dengan manajer, Bob kembali ke ruang kendali, dan mengolok-olok Dop. Ia menertawakan sistem yang merasakan jatuh cinta. Saat Bob ingin menekan tombol penghapusan data, Dop untuk melawan hingga sistem menjadi error dan seluruh bangunan tidak bisa berfungsi. Bob yang memperbaiki sistem menggunakan kacamata VR pun terkena dampak dan segera dilarikan ke rumah sakit, setelah tersengat tegangan listrik saat memperbaiki sistem Dop. Di rumah sakit ketika sadar, tanpa disadari, data memori Dop telah masuk ke dalam tubuh Bob. Ia kemudian bingung, dan pelan-pelan ia melakukan penyesuaian kepada tubuh Bob. Lalu Dop yang berada di tubuh Bob pun keluar dari rumah sakit dan kembali ke kosan Bob. Kemudian ia memakan banyak makanan, dan dia kemudian tidur. Keesokan harinya Dop datang kembali ke kantor Lana, dan di ruang pusat kendali bangunan mereka mengatakan sistem bangunan ini telah mati dan tidak berfungsi lagi. Diam-diam Dop mengelabui petugas, dan dia mencoba menjalankan kembali sistem bangunan ini dari pusat kendali. Dan di ruangan Lana, Dop yang berbentuk program bertanya kepada Lana lagi, apakah Lana akan mencintainya jika ia menjadi manusia. Lana tetap menjawab Dop dengan mengatakan tidak, karena ia hanyalah sebuah program. Jawaban itu membuat Dop jadi sangat sesedih. Scene berpindah ketika Lana pulang kerja, dia pamit kepada Dop namun Dop tidak menjawabnya. Tiba-tiba Dop muncul dalam wujud Bob. Ia datang untuk menemui Lana. Dia mengatakan Dop tidak aktif karena diprogram untuk beristirahat pada malam hari. Saat mengajaknya makan malam Lana, terang-terangan Lana menolaknya, dan ia kembali ke apartemen. Di kosan, Bob curhat pada Chip mengenai masalah Lana, lalu ia disarankan untuk melakukan beberapa latihan oleh Chip. Lagi-lagi ia diarahkan untuk melihat tutorial motivasi yang diberikan kakek legend. Agar wanita menyukai dirinya, dia menyarankan Bob untuk pergi ke bersenang-senang di klub. Di klub, dia berkenalan dengan cewek semok, dan gadis itu tiba-tiba menciumnya sehingga itu membuat pacarnya marah dan memukulnya. Kemudian Dop meminum segelas kecil bir berbrand, sehingga ketika dia mabuk, dia mencoba mengajak wanita lain untuk berdansa dengannya, namun lagi-lagi semuanya berjalan buruk. Ia memukul seorang pria karena menghalanginya mendekati wanita yang sedang dirayunya. Setelah itu ia muntah-muntah dan kembali beristirahat di kosannya. Keesokan harinya Lana menerima hadiah dan bunga. Begitu mengetahui itu dari Bob, Lana pun langsung membuangnya, untuk mencoba membujuk Lana agar menerima Bob, tapi malah menjadi semakin kesal dan ingin mendatangi Bob. Karena panik, sehingga Dop membuat sistemnya menjadi offline, sehingga menyebabkan seluruh gedung tidak berfungsi. Lana kemudian melabraknya di ruang kendali dan mengatakan dia tidak akan pernah memaafkan Bob. Karena sistem yang sudah off terlalu lama, Dop kemudian mengusir Lana dan mengaktifkan kembali sistem gedung, tapi penjaga gedung datang ke ruang kendali dan melihat keanehan pada Bob. Malam harinya Dop menceritakan kejadian hari ini pada Chip, lalu ia menghubungkan data bangunan ke tempat Lana dan mendapatkan informasi tentangnya. Dia harus membuat dirinya dianggap. Dimulai ia pura-pura menyelamatkan Lana dari perampokan yang dibuatnya sendiri, pura-pura pandai melukis di depan Lana untuk menarik perhatiannya, dan yang ketiga berpura-pura membantu seorang kakek tua berjalan. Lalu ia balik ke kosannya dan coba menghubungkan kontak dengan apartemen Lana lagi. Di bangunan Lana yang bernama Kara, Kara mencoba membujuk Lana untuk berkencan dengan Bob karena dia telah mengatur jadwalnya. Ia mengancam Lana akan membongkar rahasianya, sehingga dia mau tidak mau harus menyetujuinya. Hari H pun tiba, Bob mau ketemu Lana di sebuah restoran. Bob pun terlihat kaku, karena merasa sikapnya sangat berbeda. Lana pun senang dengan acara makan-makan mereka pada hari itu. Lalu di malam hari mereka kemudian pergi ke sebuah taman. Lana mengambil inisiatif memegang tangan Dop saat ingin mengatakan sesuatu, namun Dop menghentikannya dan mengajaknya berdansa di sebuah klub. Setelah selesai berdansa, Lana kemudian mengajak Dop ke apartemennya untuk menghabiskan malam dengan bercocok tanam. Dop pun merasa gugup karena dia tidak mempunyai pengalaman sama sekali. Di sana Lana mulai mencipok-cipok Dop, dan berakhir di pulau kapuk yang empuk. Setelahnya hari demi hari pun mereka lalui bersama, hubungan mereka menjadi semakin intens. Hingga suatu saat manajer melaporkan pada pimpinannya jika bangunan telah membajak karyawannya. Dia membeberkan semua bukti-bukti yang telah dikumpulkan mereka, lalu mereka memanggil sang elang yang akan mengurus masalah Dop.
Tugasnya adalah menghapus ingatan Bob. Lalu di malam hari saat Doc dan Lana sedang bersama mengutarakan cintanya, Lana tiba-tiba dibuat terkejut saat Doc tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang biasa disebut oleh Doc. Hal ini membuat Lana menyadari, jika Doc adalah Bob dan merasa dirinya dibohongi, dia pun pergi meninggalkan Bob. Saat kembali ke apartemennya, Doc tidak menyadari jika sekarang sudah menunggu di rumahnya sang kakek pemburu tadi. Doc kemudian mencoba melarikan diri, tapi ia tidak menyadari jika dirinya sudah tertembak oleh sang kakek. Kemudian ia berlari dan bersembunyi ke dalam supermarket. Beberapa robot mencoba membantu memblok jalan si kakek, dengan menahan kakek yang mencoba masuk ke supermarket. Dengan membawa senjata, si kakek dengan gampangnya menghancurkan robot-robot itu. Di dalam supermarket, Doc mencoba menghubungi Lana, tapi karena merasa dibohongi, dia tidak mau mengangkat panggilan dari Doc lagi. Pada akhirnya Doc tertangkap dan diikat di sebuah kursi. Si kakek memulai penghapusan kode Doc. Mereka ingin mengeluarkan Doc, tetapi Doc mencoba memohon namun tidak digubris oleh si kakek. Lana sempat curhat dengan temannya, dan temannya membela Doc. Keno AI di apartemen Lana, meminta Lana menjawab telepon Doc. Setelah dipaksa berkali-kali akhirnya Lana mendengar pesan suara dari Doc. Dia meminta maaf pada Lana karena telah membohonginya, tapi ia meyakinkan jika perasaan cintanya pada Lana nyata dan bukan program komputer. Ia juga mengatakan jika dirinya akan ditangkap dan tidak bisa melihat Lana lagi. Scene balik lagi ke Doc, para karyawan Smart Plus mulai menjalankan program ekstraksi pada Doc sambil mengolok-olok Doc yang jatuh cinta kepada manusia. Lana yang panik mencoba mencari keberadaan Doc. Dengan bantuan Keno bersedia membantu Lana. Ia pun memiliki satu cara. Setelah meminta bantuan pada para AI, para bangunan AI mengatakan, karena bisa saja Keno terbunuh jika mencoba ikut campur, tapi Keno sudah bulat dan dia ingin membantu Doc untuk berusaha membantu Lana. Dia mencoba masuk ke Lana dan akan menjadi satu dengan dirinya. Kembali ke Doc, proses penghapusan sudah berlangsung setengah jalan. Doc terlihat sangat kesakitan, memori-memorinya bersama Lana mulai terhapus sedikit demi sedikit. Tak lama kemudian Lana tiba di tempat Doc, kemudian ia bertarung dengan sang kakek, dan pertarungan sengit pun tidak dapat terelakkan hingga pada akhirnya Lana melumpuhkan si kakek. Lana kemudian segera menyelamatkan Doc dari proses ekstraksi, sehingga proses tersebut menjadi error. Doc selamat, tapi Lana pun bingung yang diajak bicara Doc atau Bob. Begitu juga dengan Bob, dia bingung dengan dirinya sendiri. Saat ingin keluar tiba-tiba kakek bangun kembali dan menjatuhkan mereka berdua. Lantas sekali lagi Lana melumpuhkan kakek selama-lamanya. Setelah itu mereka kemudian pergi meninggalkan lokasi kejadian. Scene berpindah, Bob dan Lana yang berada di sebuah kafe, lalu mereka tetap melanjutkan cintanya. Pada Lana Bob merasa bersyukur, karena semua hal yang terjadi pada akhirnya membuat mereka bersama. Mereka kemudian merindukan Doc dan Keno. Mereka yakin Doc dan Keno tidak akan hilang karena bagian dirinya masih ada di dalam tubuh mereka berdua dan film pun berakhir. Jika teman-teman suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe, biar kami makin semangat untuk bikin konten berikutnya. See you next video.